Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah sholat isya taraweh di Masjid Al-Ikhlas ini, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, kalau nggak salah malam yang ke-22 ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, hidayah, maghfirah, rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam juga kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mengikuti jejak Rasulullah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita menjadi jembatan kita untuk ke akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelumnya saya mohon maaf, kondisi tidak fit ditodong ketua DKM. Saya hanya beberapa pemberitahuan saja terkait dengan manfaat bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, yang saya tahu, yang saya dengar, terutama adik-adik, bahwa sholat tarawih itu yang biasa diikuti di Indonesia itu ada dua, ya, dua seperti kita, 8 rakaat plus 3 witir. Kalau di kalangan NU 20 rakaat 3 witir. Jadi adik-adik terutama, mohon maaf, para remaja, tolong HP-nya diletakkan dulu. Ya, tolong HP-nya letakkan dulu. Biar tahu, kalau kita ikut taraweh, awalnya saja dan witirnya saja sama dengan kita tidak sholat. Tidak ikut seperti itu. Saya prihatin, saya, ada Pak Ketua, ada Pak Am, dan seluruh jamaah, mencoba mengawal di belakangnya agar supaya tarawih kita lebih sempurna, tarawih kita lebih tertib, tidak ada yang main HP. Kalau main HP silakan di luar, nggak apa-apa. Sayang, orang-orang tua kita itu sayang, dan saya menghimbau, mengajak kepada orang tua yang membawa anaknya lebih baik didampingi. Karena apa? Pada saat ditegur oleh teman-teman kita DKM, khawatir tidak setuju, tidak pas cara negornya, karena mungkin tahu sendiri seperti itu. Tapi saya yakin bahwa seluruh personil, seluruh pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas itu semata-mata hanya untuk para adik-adik jamaah semua bisa khusyuk melaksanakan ibadah. Ini yang utama yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf para bapak ibu, kalau adik-adiknya, anak-anaknya, cucu-cucunya ikut jamaah, kita ikutin semuanya, kita kawal semuanya, supaya lebih maksimal, lebih khusyuk beribadah. Yang kedua, puasa kita adalah melatih kejujuran dengan ketertiban. Tadi sudah saya sampaikan ketertiban, kejujuran. Coba dalam hati kecil adik-adik ini, saya sholat hanya awal tarawihnya saja, pergi alasan ke kamar mandi, alasan ke apa, terus ikut witirnya saja. Jujur, itu namanya tidak tertib. Ya, tidak tertib, tidak jujur. Ya, percuma kita kuras tenaga dari rumah, hujan-hujan, gerimis, ikut tarawih tapi fungsinya tidak ada, manfaatnya tidak ada, hanya capek, hanya kehujanan saja. Nah, ini kita melatih, insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita tahu bahwa pada saat pertama kali menginjakkan kaki kita di Masjid Al-Ikhlas itu, begitu bulan Ramadan penuh sesak. Sekarang makin hari makin surut, makin hari makin surut, bahkan nanti di minggu-minggu terakhir, ya, di minggu-minggu terakhir, saya yakin mungkin 2 atau 3 saf saja. Saya sangat-sangat disayangkan para Bapak Ibu sekalian bahwa 1 tahun 12 bulan, ini bulan yang paling luar biasa, yang penuh rahmat, penuh hikmah, penuh barokah. 1 bulan ada yang minggu yang terhebat. Minggu kapan? Hari ini, ya, ini menginjak minggu yang terakhir ini. Minggu yang malam-malam 21 dan seterusnya ini, malam-malam yang Allah turunkan Quran di malam-malam ganjil. Tapi harus diikuti dari awal, bukan terakhirnya saja. Setelah hari atau minggu, ada hari yang terhebat. Kapan? Waktu malam Lailatul Qadar. Itu hanya saya mengajak kepada adik sekalian, yuk kita meriahkan masjid ini, yuk kita isi masjid ini, yuk kita laksanakan ibadah dengan tertib. Saya mohon kepada adik, begitu masuk ruangan khusus sini, tidak ada satupun yang pakai mainan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kuliah 7 menit ya kata Pak Ketua itu. Ya, kalau lama-lama Pak Tinggur itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.